spesifik tantangan di tanah air itu berkaitan dengan apa, Pak Dwi? Apakah ini memang teknis berkaitan dengan iklim, tanah, air, atau memang ada hal-hal lain juga yang cukup mempengaruhi dan cukup mendasar begitu untuk produksi gula kita? Ya, jadi secara umum kalau kita mau mendirikan industri gula yang saya tahu itu pasti yang pertama ada masalah-masalah teknis. Kita harus menyiapkan misalnya bibitnya yang sesuai dengan agroklimat setempat, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan agriculture practice lah seperti pemupukan, irigasi, pemberantasan hama penyakit segala macam. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan saya kira di Merauke ini juga cukup menonjol isu ini adalah mengenai masalah sosial dan lingkungan ya. Sosial adalah apakah betul-betul lahan itu nanti bisa available ya untuk perusahaan, untuk investor. Kemudian lingkungan seberapa jauh trade off antara karbon kredit misalnya ya dengan deforestasi, karena itu kan katanya ada isu-isu mengenai itu juga. Tapi kita akan mendapatkan manfaat yang lain. Itu yang harus dikaji. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kaitannya dengan bisnis, masalah finansial. Ya tentunya ini kan secara finansial diperlukan effort yang luar biasa ya, karena harus membangun infrastruktur, kemudian di sana masih belum ada banyak tenaga kerja, berarti harus full mechanized apa segala macam, berarti investasinya itu cukup tinggi. Nah, yang spesifik saya kira untuk wilayah-wilayah seperti di Merauke ini dan khususnya yang terkait dengan swasembada kali ini itu karena ada beban di belakangnya itu pengembangan industri hilir dalam hal ini. Oke. Ya, terutama adalah bioetanol. Dan walaupun tidak tidak dimasukkan dalam Perpres, sekarang pengembangan gula sebagai as a single commodity itu kelihatannya akan susah ya. Dia harus menyatu dengan industri hilirnya. Harus mengembangkan bioetanolnya, mengembangkan cogenerasinya dari bagas menjadi listrik, segala macam. Kalau nggak gitu mungkin harga pokok produksinya tidak akan bersaing. Nah, apalagi ini swasembada gula total 2030 itu semuanya termasuk gula industri. Ya, berarti yang dibangun di sana yang akan menjadi challenge yang besar di sini adalah harus pabrik gula yang terintegrasi, terintegrasi dengan bioetanol. Sebab kalau ini kemudian mandat untuk blending bioetanol menjadi biofuel itu kan kalau semuanya terkonsentrasi di Merauke kan nanti gimana? Padahal kan itu biofuelnya harus kemana-mana kan. Demikian juga dengan gula industri. Ya. Gula industri kita itu, pabrik gula rafinasi kita itu sekarang ini menggunakan bahan baku dari raw sugar. Sehingga lokasinya mereka itu kebanyakan adalah di Jawa, di Sumatera, Cilacap, Banten, Bekasi, segala macam. Nah, sementara nanti suplai raw sugarnya itu nanti harus dari Merauke semua ke pabrik-pabrik gula yang existing. Kecuali mungkin pilihannya ya pabrik ini ditutup, bikin pabrik gula rafinasi yang baru di sana. Nah, ini kan suatu hal yang mesti harus dari awal dipikirkan gitu ya. Jadi ya itulah isu logistik kita akan menjadi tantangan ya. Itu kedepannya tadi seperti apa dari isu pertama dari lahan terlebih dahulu ya, bagaimana juga mungkin komunikasi dengan masyarakat setempat gitu. Ini juga menjadi concern tersendiri saat ini dan kemudian diikuti juga dengan seperti apa isu logistik. Nah, saya kan ke Pak Daniel. Pak Daniel, tadi dari berbagai tantangan yang kita hadapi ya, yang pertama tadi sempat digambarkan juga tantangan secara produksi gula secara nasional begitu oleh Pak Dwi. Kemudian ditambah spesifik tantangan yang dihadapi ketika lahan gula ini, lahan tebu ini sendiri juga akan ditanam ataupun juga akan dilakukan di Merauke begitu. Ada beberapa tantangan seperti yang tadi sudah dijelaskan dari DPR sendiri, dari Komisi 4 begitu untuk memastikan bahwa pemerintah bisa betul-betul menjawab tantangan ini seperti apa, Pak Daniel? Ya, jadi pemerintah tuh harus berterima kasih kepada Pak Dwi. Artinya dia harus bisa menjawab, meyakinkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi. Ya, kalau belum bisa menjawab berarti perencanaannya belum matang. Itu yang pertama. Ya. Tentu banyak tantangan ya. Yang pertama tentu
kita memastikan bibit yang ditanam adalah bibit unggul, ya, sehingga kita akan mendorong adanya pengembangan varietas tebu unggul, baik yang lebih tahan terhadap hama penyakit, yang memiliki rendemen yang tinggi, dan tentu sesuai dengan kondisi agroklimatnya di Indonesia, termasuk kondisi lahan, kondisi cuaca yang ada di Merauke. Yang kedua adalah perlu adanya penerapan teknologi yang modern, ya, sehingga bisa adanya irigasi yang efisien, ada pemupukan yang berimbang sehingga tidak memboroskan pupuk secara berlebih, termasuk bagaimana pengendalian hama secara terpadu. Nah, yang sangat penting juga adalah kita butuhnya pelatihan dan pendampingan kepada petani nanti. Karena bagaimana petani bisa memahami teknik budidaya tebu yang baik, yang benar, bagaimana memilih benih tebu yang berkualitas, cara menanam yang benar. Dan yang sangat penting juga adalah bagaimana pemerintah, ini menjadi tugas pemerintah untuk memastikan infrastruktur yang memadai, ya. Jalan, irigasi, termasuk pergudangan, penyimpanan, ya. Karena kalau misalkan irigasinya tidak cukup, kesesuaian lahannya tidak tepat, ya ini akhirnya menjadi rencana kosong aja ke depannya, bahkan akan menghabiskan anggaran sia-sia yang sudah beberapa kali terulang. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Saya akan kembali ke Pak Dwi, begitu mungkin dari tadi yang sudah kita diskusikan tantangan yang dihadapi, kemudian juga apa yang harus dilakukan dan dipastikan oleh pemerintah, begitu seperti yang disampaikan juga oleh Pak Daniel. Tapi mungkin partisipasi ataupun juga keterlibatan kontribusi dari Asosiasi Gula Indonesia sendiri untuk proyek di Merauke ini seperti apa, Pak Dwi? Ya, jadi posisi Asosiasi Gula dalam hal ini itu adalah kita tidak terkait dengan operasional bisnis dari masing-masing anggota, ya. Karena semuanya itu adalah kalau masalah bisnis itu ya masalah bisnis to bisnis lah, ya, B2B. Tetapi sebagai organisasi komunitas industri gula, kita itu sangat menyambut baik semua upaya atau semua semangat untuk kita berswasembada. Jadi kan visi misi kita kan bagaimana supaya Indonesia itu memiliki industri gulanya itu sendiri, jangan tergantung sama impor. Nah, oleh karena itu kita mensupport dari sisi organisasi itu tidak di operasional bisnis, ya. Misalnya saya tidak tahu ceritanya dulu Perpres ini kan baru resmi tahun 2023 kalau di launch secara resmi. Tapi 2022 itu kita sudah mendapatkan materi Perpres ini yang beredar terutama di komunitas pergulaan bahwa nanti akan ada program. Nah, itu walaupun belum ada Perpresnya, komunitas pergulaan Asosiasi Gula Indonesia dan Ikatan Ahli Gula waktu itu kita langsung mengadakan pertemuan tahunan itu. Kita selalu mengadakan pertemuan tahunan setiap tahun. Yang tahun 2022 itu kita topiknya khusus membahas rencana ini. Nah, kita semangatnya adalah untuk menyikapi, ya. Kita mendukung, tetapi dukungan itu tidak berarti bahwa kita harus oke, setuju, ayo gitu. Tapi kan kita harus mengkritisi. Ya. Harus mengkritisi apa betul ini layak untuk dilanjutkan, dilaksanakan. Sehingga waktu itu ada 3 isu yang kita undang pada waktu pembicaranya. Itu satu dari masalah ketersediaan lahan, yang kedua dari masalah produktivitas, yang ketiga adalah dari sisi industri hilir bioetanol. Jadi kita memanggil baik dari pemerintah, dari pakar, perguruan tinggi, segala macam untuk mari kita curah pendapat lah kaitannya dengan rencana Perpres ini. Jadi kita melakukan hal-hal semacam itu di dalam rangka ini untuk supaya ya kalau masih ada kekurangan-kekurangan atau permasalahan, ada tantangan-tantangan, mungkin kita bisa ikut membantu atau memberikan pandangan, saran, rekomendasi sebagaimana. Yang kedua adalah kita tahun 2023 itu juga mengadakan sarasean yang terkait ini. Kenapa penting ini sarasean? Karena kalau kita lihat isinya Perpres ini seolah-olah kan huge assignment ini kan diberikannya kepada BUMN, kepada PT PN 3. Kita waktu itu berkeinginan untuk semua sektor yang terlibat dalam gula juga aware lah, tahu bahwa ada program ini, sehingga kita swasta apa semua kita kumpulkan.
Itu tahun 2023. Kemudian kita punya jaringan ASEAN Sugar. Ya, ASEAN Sugar. Nah, kami dari AGI selalu memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin melihat kondisi industri gula di luar negeri, khususnya dalam ini adalah Thailand yang lebih advance dari kita, untuk memberikan insight yang lebih luas kepada mereka, bagaimana kita belajar untuk bisa meningkatkan produktivitas dan segala macam di sana. Jadi seperti itu yang yang dilakukan kita sebagai asosiasi.